Hai guys, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat aja. Di kesempatan ini, di video kali ini gue pertama-tama pengen ngucapin Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang kedua, niat baik gue adalah gue pengen ngumpulin semua orang gitu ya yang nonton video ini. Yang pertama, orang-orang yang sekarang sedang berjuang untuk menghilangkan jerawat-jerawat di mukanya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sudah sembuh, baik itu masih sembuh setengah-setengah atau sudah sembuh total dari namanya satu kata, yaitu jerawat. Oke guys, jerawat itu kayak nightmare ya, kayak mimpi buruk yang kalau orang udah ngalamin tuh kayak dia udah hilang kepercayaan diri, terus malu buat keluar bertemu orang, bahkan sampai-sampai stres dan juga udah mau mungkin mendekati gila. Gue harap sih nggak ada yang gila ya gara-gara jerawat ya. Di video kali ini sebenarnya gue cuman mau share pengalaman gue pribadi. Gue pernah ngalamin masa-masa jerawat ini, bahkan menurut gue lumayan parah. Jadi gue pengen bikin video ini buat lo semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi gue mau disclaimer dulu, sebenarnya gue bukan ahlinya di bidang dermatologis atau kesehatan khusus ngurusin masalah-masalah muka ini. Gue bukan ahlinya, gue cuma user, pengguna dari produk-produk yang nyembuhin si jerawat ini gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gue cuma mau bilang video ini bukan video iklan atau video endorse. Jadi teman-teman silahkan nonton sampai dengan habis karena nggak ada unsur iklan sama sekali. Ini adalah murni pengalaman gue pribadi. Di video kali ini gue akan bagi 3 part. Yang pertama adalah penyebab jerawat gua, kemudian yang kedua adalah treatment apa yang gua lakuin sampai dengan ya alhamdulillah sih sebenarnya nggak mulus-mulus banget. Lu bisa lihat sebenarnya masih ada bekas nih dikit, ada bintik-bintik bekas-bekasnya masih ada, cuman ya jauh better lah, mendingan banget dari yang sebelumnya. Kemudian di part ketiga akan ada kesimpulan dan pesan-pesan penting dari gua untuk lo semuanya yang sedang berjuang untuk menghadapi jerawat-jerawat lo. Oke, kita mulai dari yang pertama. Part pertama adalah penyebab jerawat. Lu pasti masih ingat teman-teman, kita dulu awal-awal pandemi tahun 2019 ya kalau nggak salah, gue tuh ngalamin di bulan Maret apa April, awal-awal pandemi, dimana ya udah mulai kerja work from home gitu ya, kerja mulai di rumah. Nah itu tuh udah mulai ada kayak gejala-gejala gitu. Kenapa? Karena yang pertama, gue kebetulan gue anak kos, gue tuh makan sembarangan aja gitu, makan sembarangan. Terus karena ngerasa itu WFH ya, ini jujur-jujuran, rasanya itu kerjaan juga kayak santai aja kita ngadapinnya, bisa dikerjain malam mungkin ya, nggak tergantung sama jam kerja. Jadi memang makan sembarangan, terus juga bukan sembarangan yang kayak gimana-gimana ya, tapi makan yang berlemak, makan makanan yang ya bisa memicu jerawat lah gitu, makan pedas. Nah terus yang kedua, gue begadang, jadi hampir tiap malam tuh kadang-kadang tidur jam setengah 2, jam 2 malam. Itu karena saking asiknya kerja juga nggak ngerasa ya, karena malam santai sama teman-teman sambil kerja gitu. Ya udah nggak terasa banget gitu. Itu yang kedua, pemicu yang kedua. Terus yang ketiga, pemicu yang ketiga adalah karena awal-awal dulu kan kita belum terbiasa sama masker ya. Namanya masker tuh nggak terbiasa dan nggak tahu cara memaintain muka kita ini dari masker. Nah makanya muncullah mulai 1-2 jerawat. Kalau dirasa-rasa nih ya, kayak salah satu penyebab itu adalah karena masker. Nah kenapa gue bilang masker? Karena terus terang masker gue itu jarang gue ganti guys. Gue sebenarnya agak malu ngungkapinnya, cuman karena nggak terbiasa ya, jadi masker tuh hari ini gue pakai, besok gue pakai lagi. Itu salah satunya yang juga sepertinya nyebabin si muka gue ini jadi sensitif, karena dia bakteri kan. Lagi dulu awalnya kita masih pakai masker scuba, bukan masker yang kesehatan ya. Masker scuba itu kan keringatan, nempel, kotor, terus ya udah jadi jerawat gitu. Nah itu penyebab yang nomor 3. Terus penyebab yang nomor 4, karena sudah saking parahnya nih ya, gue udah tampilin di thumbnail video ini gimana parahnya gue ya. Saat itu tuh benar-benar kayak ngerasa, aduh kayaknya gue belum pernah jerawatan sampai separah ini, tapi kok bisa parah. Awalnya cuma muncul 1 guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah banyak banget, sampai di sini penuh banget. Sampai akhirnya gue putusin ya udah gue coba perawatan ke klinik deh gitu ya. Tapi gue nggak konsultasi ke dokter tuh guys hari itu. Gue ke klinik terus langsung ambil treatment. Ya udah mau facial gitu. Ah my god, gue kira sembuh, ternyata makin parah. Gue ngerti apa karena gue harusnya konsultasi ke dokter, atau memang pada saat itu
situasi kondisi muka gue tuh nggak cocok untuk di facial atau dipijit kan. Facial kan biasa dipijit ya. Terus juga mungkin lagi radang-radangnya malah keluar nih jerawat-jerawatnya gitu. Itu yang makin bikin parah. Setelah facial makin parah. Gue ingat gue pertama kali 2 kali deh facial saat itu ya. Makin parah guys, makin parah. Sampai gue makin stres dan sempat juga konsultasi online ke dokter ya. Konsultasi online ke dokter, disuruh ke klinik. Gue coba juga beberapa produk. Ini penyebab yang juga salah satu yang menurut gue, ini tadi udah ketiga, 4, 5 ya nih ya. Penyebab yang paling jelek ya menurut gue tuh nggak sabaran. Jadi karena saking nggak sabarannya jadi gue coba-coba produk yang dulunya gue sama sekali nggak tahu toner itu apa, serum itu apa. Jadi gue nyoba-cobain ya. Bahkan kalau lagi jerawatan kan teman-teman juga kadang ngusil ya, lo kok jerawatan sih? Teman-teman tuh udah kayak apa ya, bikin mental kita juga agak down gitu. Lo kok jerawatan? Kan nggak pernah jerawatan sebelumnya. Ya udah pakai ini aja, pakai serum ini, pakai toner ini, pakai masker ini gitu. Banyak saran dari teman-teman yang menurut gue juga harusnya pada waktu itu gue bisa filter gitu. Ini saran kira-kira oke nggak sih? Sorry kalau suara musik kedengaran masuk ya di teman-teman. Kayak di samping kosan gue lagi ada hajatan nih, habis lebaran biasa. Nah, lanjut. Setelah gue coba berbagai macam produk itu, ya nggak malah makin sembuh ya, makin parah. Jadi memang kayaknya kalau lagi jerawatan tuh kita nggak boleh coba-coba produk gitu loh. Mau itu produknya, misalkan gue coba-coba produk, gue bilang kayak gini, lo belum 1 minggu pakai lo udah ganti, belum 1 minggu pakai udah ganti. Terus kalau lo pakai produk yang beda-beda, misalkan face washnya atau sabun mukanya lo pakai produk A, tonernya pakai B, terus serumnya pakai C, D, dan sekian lah gitu. Dan yang parahnya lagi, pada saat itu gue bener-bener ngerasa malu untuk ke kantor. Untungnya pada saat itu kita bisa pakai masker ya. WFO udah mulai masuk lagi, udah normal lagi. Tapi ya tetap aja namanya kita nggak pernah jerawatan, gue nggak pernah jerawatan, ya tetap aja ada momen dimana kita tuh kayak nyesel ya, kok gini-gini amat sih gitu. Sampai gue nyalahin, ini gara-gara corona nih gue jerawatan. Padahal nggak ada hubungannya, itu karena memang ya tadi penyebabnya karena gue kurang tidur, makan gue jelek pola makannya, terus gue nggak bersih nih. Sebenarnya gue cuci muka, tapi mungkin karena masker gue gak ganti, terus kebiasaan-kebiasaan baru lah yang jelek-jelek itu muncul saat pandemi. Ya udah akhirnya muka gue jadi jerawatan. Yang lain pada glowing gitu pas corona, malah gue jerawatan. Siapa tahu lu yang nonton video ini juga ngalamin ya. Kita pengen glowing, malah yang lain jadi jerawatan gitu. Nah terus setelah gue bosen ya udah sama coba-coba produk ini, produk itu, akhirnya gue kayak give up. Wah, udah nyerah gitu. Udah kayak ya udahlah, biarlah, bodo amat gitu, ini jerawat biar aja. Sampai gue juga nyobain kayak yang tradisional gitu, pakai es batu gitu. Ya udahlah, makin parah, nggak ada mempan-mempannya. Sampai akhirnya pada 1 bulan setelah gue off semua produk itu, 1 bulan setelah itu gue tuh ingat bahwa dulu pas gue SMA gue pernah pakai pembersih. Ini gue juga bawa barangnya, ntar gue bakal ceritain produknya apa. Pembersih yang dulu pernah bikin gue tuh kayak muka gue tuh bersih gitu ya. Aduh kan biasa ya dulu lagi SMA kita punya tante-tante gitu ya yang suka pakai produk, kita juga penasaran, pengen nyobain gitu ya. Itu pas lagi gue SMP deh kalau nggak salah. Nah gue SMA, gue SMP, aduh gue cobain ikut-ikutan gitu loh ya. Bersih sih pada waktu, dan akhirnya gue ingat, oh kenapa gue nggak coba aja gitu ya pakai produk ini. Oke, sebelum kita masuk ke produknya, kita udah masuk ke part yang kedua, yaitu treatment. Teman-teman, treatment yang gue lakuin yang pertama adalah pasti gue wajib ganti masker minimal, malah gue lakuin 2 kali dalam 1 hari itu gue ganti. Gue pasti ganti maskernya, dan gue nggak mikir-mikir lagi, tuh gue buang. Dan akhirnya alhamdulillah berefek ya ke muka gue. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gue coba olahraga ringan lagi ya. Awalnya kan sebelum pandemi gue rutin ya olahraga, cuman sejak pandemi itu malas banget. Akhirnya sejak itu gue juga mulai olahraga lagi minimal 10 menit tiap pagi, terus sore gue juga jogging. Ya alhamdulillah sih, karena mungkin keluar keringat-keringat yang jelek-jelek ya. Jadi ya penyakit-penyakitnya juga keluar, jerawat-jerawatnya juga mulai keluar gitu. Terus yang ketiga treatment yang gue lakuin, gue coba pola makan gue jaga. Gue coba juga puasa gitu ya. Alhamdulillah lah ada efeknya ke muka gue yang sudah mulai berangsur-angsur mulai kering-kering nih jerawat. Sampai dengan step yang keempat, gue coba pakai produk lagi, dan kayaknya
ini kalau gagal produk ini gue kayaknya udah gak bakal nyobain produk lagi, dan alhamdulillah aja berhasil. Nah ini dia produknya yang menurut gue nggak tahu ya apakah ini bisa cocok apa nggak semua lo semuanya, tapi sama gue tuh cocok banget. Jadi gue cuma pakai satu produk ini teman-teman, Pond's Beauty White Beauty. Gue bilang makeup remover sih sebenarnya ini. Jadi di shake ini tuh fungsinya cuma buat membersihkan aja, membersihkan. Tapi kalau dia dilihat dari keterangannya di sini sih ada juga kalimatnya bilang kalau juga bisa mencerahkan. Gue nggak tahu apakah kulit gue tercerahkan juga karena ini. Ya, yang gue nggak terlalu apa ya mendalami banget sih. Yang pastinya dari satu produk ini alhamdulillah jerawat gue tuh sembuh secara berangsur-angsur. Gue pakai cuma 1 kali sehari di malam hari sebelum tidur buat ngebersihin sisa-sisa kotoran, mungkin ada debu-debu ya pakainya pakai kapas guys, pakai ditaruhin kapas begini. Gue nggak praktek ya, taruhin kapas gini ya udah lu bersihin aja lembut-lembut aja ke badan ke muka lu ini. Ya alhamdulillah ada efeknya selama kurang lebih gue pakai 3 bulan atau 4 bulan gitu ya. Ya deh 4 bulanan aja kalau nggak salah. Alhamdulillah mendingan. Dan syukurnya lagi ini tuh nggak bikin gue jerawatan, terus juga ya gue senang banget intinya ketemu sama produk ini ya. Terus treatment yang gue lakuin adalah sebenarnya jerawatnya udah sembuh, tapi masalahnya nggak cuma jerawat itu doang. Ketika sembuh lu juga harus mikir bekas-bekas jerawat di bintik-bintik ini sebenarnya parah banget guys. Kalau misalkan setelah pasca jerawat ya itu masih ada bekas-bekasnya. Meskipun gue dulu nggak pencet, tapi kayaknya masih ada hitam-hitam, bintik-bintik. Lu juga masih lihat mungkin ada sedikit nih yang masih belum terlalu hilang, nih sebelah sini masih ada. Sampai dengan gue kayaknya harus nyari produk juga yang bakal bisa cocok buat ngilangin si bekas jerawatnya ini. Memudarkan lah, bukan menghilangkan, karena prinsipnya kan muka kita yang diputihin gitu biar si bekas-bekas hitamnya itu bisa hilang. Dan gue browsing di YouTube ada beberapa juga yang cocok kayaknya. Ya udah gue coba yang di Ordinary ini. Di Ordinary yang niacinamide 10% dan juga zinc 1%. Alhamdulillah juga cocok teman-teman. Jadi biasanya setiap malam setelah gue pakai remover dari Pond's ini, gue pakai lagi si serum niacinamide ini. Dan alhamdulillah muka gue berangsur-angsur pulih, barsur-barsur, tekstur mukanya juga udah mulai bagus gitu ya. Bahkan kayaknya lebih bagus daripada sebelum gue jerawatan gitu ya. Itulah yang bikin gue seneng, dan kayaknya gue pengen banget sharing ke kalian semuanya. Mudah-mudahan bisa cocok juga gitu ya produk yang gue pakai ini. Meskipun nggak menjamin 100% bahwa apa yang gue pakai itu bisa cocok sama lu semuanya. Karena tipe muka-muka kita berbeda-beda. Gue lupa ngasih tahu, tipikal gue itu agak T-zone ini agak berminyak ya, di sebelah sini sama di sini berminyak, di sini ya normal gitu. Tapi nggak terlalu prone banget sama yang namanya jerawat ya. Karena gue baru pandemi ini aja yang jerawatan. Dulu gue ada sih mungkin 1-2 jerawat, tapi nggak sampai separah itu. Oke, itu treatment yang gue lakuin sampai dengan sekarang dan masih berjalan. Gue nggak tahu kalau misalnya siapa tahu lu punya rekomendasi serum atau produk yang mungkin bisa cocok buat ngilangin bekas jerawat secara lebih cepat lagi. Tapi sampai dengan sini gue belum nemuin gue belum nyoba juga sih sebenarnya, belum nyoba produk-produk apa yang kira-kira yang bisa bantu buat memudarkan bekas-bekas jerawat. Karena sampai sejauh ini gue sangat lumayan puas sih sama si Pond's sama serum dari The Ordinary ini. Itu treatment yang gue lakuin. Kemudian yang terakhir adalah pesan penting dari video ini adalah satu ya, kalau misalkan lu jerawatan, satu, lu mesti harus jaga kesehatan dari muka lo. Ya lu harus cuci muka secara rutin. Yang kedua adalah lu mesti harus jaga pola makan. Pola makan yang benar-benar sehat lah. Jangan makan yang berminyak-minyak, bersantan-santan, dan yang ya, lu tahu sendiri lah. Kalau bisa lu banyakin makan buah, makan makan sayur, makan buah. Terus kalau sempat lu puasa juga, itu bakal bantu banget. Kemudian yang ketiga adalah olahraga. Jangan lupa olahraga yang rutin, gak mesti harus kayak atlet sih. Itu olahraga aja biar keringat-keringat lo, racun-racun di badan lo bisa keluar. Yang keempat, gue saranin sih jangan pernah buru-buru dan jangan pernah kayak ngerasa ini kok lambat. Setiap produk tuh pasti punya tingkat kecepatan berbeda-beda reaksinya terhadap si kulit kita ini. Jadi jangan terlalu buru-buru, harus sabar, harus teliti juga sebelum beli produk.
pastikan lu kenal sama muka lo. Kalau misalkan lu belum kenal banget sama muka lo, ya udah lu konsultasi ke dokter. Kayak gue tuh kemarin salahnya gue nggak konsultasi ke dokter, langsung aja treatment gitu. Terusnya konsultasi ke dokter dulu, tanyain kira-kira sama muka yang kayak gini cocoknya apa. Pasti dokter lebih tahu daripada kita-kita yang awam-awam ini. Terus yang terakhir, kalau lu udah temuin produk yang cocok, saran gue sih jangan coba lagi produk yang lain gitu ya. Kecuali kalau misalkan lu udah sembuh banget nih, lu pengen kayak meningkatkan lagi yang udah sekarang udah cerah, lu pengen tingkatkan lebih cerah lagi, itu mungkin bisa aja. Tapi saran gue kalau lu lagi jerawatan jangan coba produk yang macam-macam deh. Yang penting sembuh dulu jerawatnya, bekasnya nanti juga lu treatment sendiri gitu ya. Sisanya sih apa namanya ya, berdoa aja mudah-mudahan segera hilang gitu. Tapi tetap dipastikan usaha lo udah maksimal juga lo lakuin. Oke teman-teman, itu aja dulu untuk video kali ini. Sekali lagi gue mau ngumpulin orang-orang yang sekarang lagi berjuang untuk menghilangkan jerawat-jerawatnya. Silakan berikan pendapat kalian atau pengalaman kalian. Share aja deh pengalaman kalian, karena aku kan share pengalaman gue juga di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling membantu. Terus buat yang kedua adalah buat lo yang sudah selesai berjuang atau sudah setengah selesai berjuang dari jerawat ini, lo juga bisa ngasih kayak pendapat lo. Ya kita sharing-sharing aja di video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat seluruh orang yang menonton video ini. Oke teman-teman, segitu dulu video untuk kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton, yang sudah subscribe dan juga sudah like. Dan kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh juga di-share ke teman-teman kalian semuanya yang lain yang membutuhkan. Oke, gue pamit dari kalian semuanya. See you next time on the next videos and bye. See you.